Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinky Larasakti, perwakilan dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kelompok kami dapat membuat tugas yang diberikan oleh Bapak Nahrawi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Dagang. Dan di video kali ini kami kelompok 9 akan membahas tentang arbitrase. Kalian pasti penasaran kan sebenarnya arbitrase itu apa sih? Sebelum memulai pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu ada Lutfi Firmansyah dengan 3 NIM akhiran 062. Yang kedua yaitu ada M. Sofyan Ardan dengan 3 NIM akhiran 113. Dan terakhir ada saya sendiri, Vinky Larasakti, dengan 3 NIM akhiran 054. Materi yang akan dibahas pada arbitrase yaitu yang pertama ada dasar hukum dan pengertian arbitrase serta macam-macam arbitrase. Yang kedua yaitu ada arbiter serta kekurangan dan kelebihan arbitrase. Yang ketiga yaitu ada beracara dalam arbitrase dan hal-hal yang perlu diperhatikan jika melalui arbitrase. Yang keempat yaitu yang terakhir ada putusan arbitrase. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang akan dibahas pada video kali ini. Tonton terus video ini sampai akhir ya, agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Untuk pemateri pertama akan dibahas oleh M. Sofyan Ardan, kepadanya saya persilahkan. Baik, dasar hukum arbitrase. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun pengertian arbitrase, secara umum pengertian arbitrase adalah sebuah metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan. Dalam kata lain, arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan konflik secara yudisial yang melibatkan pihak ketiga. Adapun macam-macam arbitrase. Yang pertama itu ada arbitrase institusional. Arbitrase jenis ini biasanya disebut juga arbitrase tetap. Memiliki lembaga permanen yang sengaja didirikan untuk menjadi lembaga permanen penyelesaian sengketa arbitrase, baik itu dalam bingkai nasional maupun internasional. Adapun lembaga-lembaga permanen arbitrase, baik itu yang bersifat nasional maupun internasional, yaitu yang pertama ada Court of Arbitration of International Chamber of Commerce, atau yang bisa disingkat ICC, International Court Arbitration. Yang kedua itu ada Badan Arbitrase Syariah Nasional, atau yang bisa disingkat Basarnas. Yang ketiga itu ada The International Center for Settlement of Investment Disputes, atau yang bisa disingkat ICSID. Yang keempat itu ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, atau yang bisa disingkat BAPMI. Dan yang terakhir itu ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau yang bisa disebut BANI. Yang kedua itu ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc atau voluntary arbitration merupakan suatu arbitrase yang dibentuk secara insidental jika sengketa itu terjadi untuk menyelesaikan sengketa tertentu dengan jangka waktu tertentu. Kemudian apabila sengketa tersebut sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya arbitrase itu bubar atau membubarkan diri. Arbitrase jenis ini biasanya digunakan oleh masyarakat hukum adat, sengketa perburuan, dan ganti rugi. Menurut Gunawan Wijats yang dikutip oleh Chandra Irawan dalam Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia edisi revisi, bahwa para pihak dapat mengatur sendiri jalannya suatu arbitrase, mulai dari administrasinya hingga arbiter yang akan menjadi wasit dalam penyelesaian sengketa tersebut. Namun dalam prakteknya menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ad hoc yang biasanya dijumpai, yaitu yang pertama kesulitan melakukan negosiasi
dan menetapkan aturan prosedur arbitrase. Yang kedua itu yang biasanya ada kesulitan dalam merencanakan metode pemilihan arbitrase yang dapat diterima kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud arbiter. Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integrasinya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Para pihak berhak menunjuk arbiter dan arbiter pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada M. Sofyan Ardan yang telah membahas pada materi pertama. Selanjutnya, pemateri kedua akan dibahas oleh Lutfi Firmansyah. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu keuntungan dari arbitrase. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui proses peradilan, yaitu pertama, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua, keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yaitu disengketakan, serta jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan umum untuk penyelesaian masalahnya. Menurut Profesor Subekti, bahwa bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat oleh para ahli dan secara rahasia. Menurut Profesor Subekti, bahwa bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat oleh para ahli dan secara rahasia. Selanjutnya, beberapa kelemahan dari arbitrase adalah: pertama, arbitrase belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, Basarnas, dan P3B. Yang kedua, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan dimasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada. Ketiga, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. Keempat, kurangnya keputusan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ngulur waktu, perlawanan, gugatan, pembatalan, dan sebagainya. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis sebagai suatu mekanisme ekstrajudikal. Arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran. Setelah itu, Purwo Sucipto mengemukakan arti pentingnya peradilan atau arbitrase adalah: 1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat. Kedua, para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak. Yang ketiga, putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. Yang keempat,
putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para penguasa. Selain keunggulan di atas, arbitrase juga mempunyai kelemahan, yaitu masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase. Padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Ini khususnya terjadi di Indonesia dan praktek arbitrase yang sudah berjalan selama ini. Selain itu, di negara-negara tertentu, proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Oke, baik. Terima kasih kepada Lutfi Firmansyah yang telah membahas pada materi kedua. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, Vinky Larasakti, yang akan membahas tentang putusan arbitrase. Putusan arbitrase ini adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, namun pelaksanaan putusan dilakukan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Nah, terus putusan arbitrase ini dibagi menjadi dua, yaitu ada putusan arbitrase nasional dan yang kedua yaitu ada putusan arbitrase internasional. Oke, baik, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang putusan arbitrase nasional. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya, para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela agar putusan tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembaran asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan arbitrase ini bersifat mandiri, final, dan mengikat, seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenakan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi pasal 4 dan pasal 5. Hal ini dikhususkan untuk arbitrase internasional. Bila tidak memenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun. Yang kedua yaitu ada putusan arbitrase internasional. Pada mulanya, pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1927 dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut telah menyatakan bahwa konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia pada tanggal 10 Juni tahun 1958 di New York, ditandatangani oleh UN Convention on the Direction and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 pada 5 Agustus tahun 1981 dan didaftarkan di Sekretaris PBB pada 7 Oktober tahun 1981. Kemudian pada 1 Maret tahun 1990 ditegaskan lagi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma
Nomor 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York tahun 1958. Oleh karenanya, dengan terbitnya perma tersebut, maka seharusnya hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia ini bisa diatasi. Tetapi dalam prakteknya, kesulitan-kesulitan ini masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing. Walaupun arbitrase ini merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, namun lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan. Misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, hal ini terjadi karena masih adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri, sehingga ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusan. Oke, itu tadi adalah pembahasan seputar tentang putusan arbitrase nasional dan internasional, dan dapat saya simpulkan bahwa cara arbitrase ini sering digunakan karena banyak keuntungan yang diperoleh bagi para pihak. Karena di samping waktu yang relatif singkat, juga kerahasiaan dari hubungan baik antar pihak dapat terjaga dengan baik. Pemeriksaan perkara melalui arbitrase ini sifatnya adalah confidential atau kerahasiaan, dan keputusan yang diambil oleh badan arbitrase ini bersifat final dan binding. Jadi itu adalah kesimpulan pada pembahasan materi kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.